wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai fotosintesis. Fotosintesis dibagi menjadi dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Aspek yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian tempat di mana terjadinya proses fotosintesis, dan yang ketiga yaitu mengenai prosesnya. So can we just slow down? Yang pertama kita akan membahas mengenai reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis, di mana dalam prosesnya mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Reaksi terang terjadi dalam tilakoid. Tilakoid merupakan suatu lokasi yang di dalamnya terkandung klorofil yang bisa digunakan untuk menyerap cahaya dan juga untuk reaksi biokimia. Untuk menangkap sinar matahari atau foton, tumbuhan menggunakan seperangkat alat yaitu fotosistem. Fotosistem merupakan molekul protein yang tertanam pada membran tilakoid. Selanjutnya adalah tahapan reaksi terang. Reaksi terang diawali dengan penangkapan cahaya matahari oleh fotosistem. Proses dalam reaksi terang memerlukan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 memiliki pusat reaksi yang menyusun klorofil berupa molekul P700 yang menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sementara fotosistem 2 memiliki pusat reaksi yang terdiri dari klorofil dengan molekul P680 yang menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Tahapan reaksi terang diawali dengan cahaya matahari yang akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2, sehingga elektron di pusat fotosistem 2 akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh aseptor primer. Elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat energi awal, namun melewati beberapa molekul sebagai aseptor penerima elektron. Selanjutnya, elektron yang telah naik menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, H2O akan dipecah menjadi 2 molekul H+ dan 1 molekul O dan menghasilkan elektron untuk didonorkan pada pusat fotosistem 2. 2 molekul O akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi O2 yang akan dilepaskan oleh tumbuhan. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap aseptor primer tadi akan dialirkan menuju sederetan protein yang meliputi plastauquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin yang akan mengantarkan elektron tersebut kembali ke tingkat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut, elektron akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Selanjutnya, elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh aseptor primer, kemudian diteruskan menuju ferredoksin, yang akan menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP+ reduktase. Enzim tersebut akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi NADP+ membentuk NADPH. Hasil dari aliran elektron tersebut adalah molekul ATP dan NADPH yang akan digunakan dalam reaksi gelap fotosintesis atau siklus Calvin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aliran siklik dan non-siklik. Aliran siklik terjadi apabila produksi ATP pada aliran elektron non-siklik tidak mencukupi untuk berlangsungnya reaksi gelap fotosintesis. Aliran elektron siklik diawali dengan energi cahaya yang akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi.
Selanjutnya, elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian disalurkan menuju FD atau ferredoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin sebelum kembali ke tempatnya semula di fotosistem 1. Saat bergerak dari ferredoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin, elektron akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membuat ATP melalui semiosmosis. Selanjutnya adalah aliran non-siklik. Pada transport elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan 2, di mana elektron dari P680 diangkut melalui beberapa aseptor menuju P700. Namun, elektron tidak akan kembali. So can we just slow Kita akan membahas mengenai reaksi gelap. Tahukah kalian mengapa dalam melakukan karbon dioksida untuk bernapas dan kita manusia memerlukan oksigen untuk bernapas? Untuk menjawabnya, saya akan menjelaskan mengenai reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin. Dinamakan reaksi gelap karena tumbuhan tidak memerlukan sinar matahari secara langsung untuk melakukan proses reaksi gelap. Bagian tumbuhan sebagai tempat terjadinya reaksi gelap adalah stroma yang terdapat pada kloroplas. Komponen yang dibutuhkan pada reaksi gelap fotosintesis CO2 dari udara bebas, ATP dari reaksi terang, dan NADPH dari reaksi terang. Hasil akhir dari siklus Kelvin adalah glukosa, ADP, dan NADP. Siklus Kelvin meliputi 3 tahapan yang terdiri atas fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi RUPP. Tahap pertama adalah fiksasi karbon. Pertama, pada tahap ini 3 molekul karbon dioksida akan diserap dari udara bebas dan berikatan dengan 3 molekul ribulosa 1,5-bifosfat atau RUPP dengan bantuan enzim Rubisco. Kedua, hasil penyatuan ini akan menghasilkan molekul 6 karbon yang tidak stabil, sehingga kemudian terbagi menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Tahap yang kedua adalah reduksi. Masing-masing molekul PGA akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3-difosfogliserat. Sehingga dibutuhkan 2 ATP untuk merubah 2 molekul PGA menjadi 2 molekul 1,3-difosfogliserat. Molekul 1,3-difosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Hasil dari tahap reduksi adalah 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Tahap fiksasi karbon dan reduksi akan berjalan 3 kali sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat. 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa sehingga tersisa 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat yang dilanjutkan ke tahap regenerasi RUPP. Tahap yang terakhir adalah tahap regenerasi RUPP, di mana pertama pada tahap ini 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul RUPP yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Selanjutnya, dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Sekian penjelasan fotosintesis dari kami. Jangan lupa subscribe jika bermanfaat. Terima kasih.